warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari, Stambuk B201-19031, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme yang didapat dalam biologi. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sejarah teori fungsionalisme struktural. Ada 3 orang sosiolog klasik yang mempunyai pengaruh kuat dalam melahirkan teori fungsionalisme struktural, yakni Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Auguste Comte memiliki konsep yang normatif tentang masyarakat yang baik. Kebaikan adalah segala sesuatu yang mempunyai kontribusi untuk mempertahankan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang teratur, yaitu masyarakat yang selalu berada di dalam keseimbangan, seperti yang terjadi sebelum Revolusi Prancis. Selain itu, Auguste Comte juga membandingkan masyarakat dengan organisme, yakni makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Kalau di dalam biologi, orang mempelajari organisme individual, yaitu tumbuhan atau hewan, maka di dalam sosiolog, orang mempelajari organisme sosial, yakni masyarakat itu sendiri. Kalau di dalam biologi, organisme individual itu tumbuhan atau hewan memiliki sel-sel, maka di dalam organisme sosial atau di dalam masyarakat, sel-sel itu adalah keluarga-keluarga. Dia juga membandingkan jaringan-jaringan di dalam organisme individual, tumbuhan atau hewan dengan kelas-kelas sosial dan kasta di dalam masyarakat. Dan anggota-anggota tubuh dari organisme biologis itu dibandingkannya dengan kota-kota dan komunitas-komunitas di dalam dunia sosial. Pandangan yang kurang lebih sama berasal dari sosiolog kebangsaan Inggris, yakni Herbert Spencer, yang juga membandingkan masyarakat dengan organisme individual, hewan atau tumbuhan. Dia melihat beberapa kesamaan antara organisme individual dengan masyarakat sebagai organisme sosial. Pertama, baik organisme, hewan atau tumbuhan, individual maupun masyarakat sebagai organisme sosial mengalami perkembangan atau pertumbuhan sementara. Barang-barang mati tidak mengalami pertumbuhan. Kedua, baik organisme individual, hewan atau tumbuhan, maupun masyarakat sebagai organisme sosial berkembang dalam besar kompleksitasnya dan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Ketiga, semakin banyak diferensiasi atau perbedaan di dalam struktur keduanya, organisme individual dan sosial, maka semakin banyak pula diferensiasi atau perbedaan dalam fungsi. Keempat, bagian-bagian dari organisme baik individual maupun sosial pada dasarnya berhubungan satu sama lain. Kelima, bagian-bagian dari organisme individual, hewan atau tumbuhan dan organisme sosial masyarakat dapat dilihat sebagai satu organisme yang berdiri sendiri. Herbert Spencer memiliki sejumlah pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori fungsionalisme struktural. Pemikirannya tentang kebutuhan dalam organisme individual supaya dia bisa bertahan hidup digunakan juga oleh perspektif fungsionalisme struktural. Ketika mereka berbicara tentang komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada di dalam masyarakat supaya masyarakat itu bisa bertahan. Herbert Spencer juga mengembangkan teori tentang evolusi sosial yang
juga mempengaruhi pandangan teori fungsionalisme struktural tentang perubahan sosial yang bersifat evolutif. Tetapi, sumbangan terbesar Herbert Spencer adalah penggunaan istilah-istilah struktur dan fungsi, teristimewa fungsi dari masing-masing struktur untuk masyarakat secara keseluruhan. Comte dan Spencer mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan fungsionalisme struktural. Namun, orang yang tidak kalah penting dalam perkembangan teori fungsionalisme struktural adalah Emil Durkheim. Perhatian Emil Durkheim terhadap fakta-fakta sosial mencerminkan perhatian pada bagian-bagian dari organisme sosial dan hubungan timbal balik di antara mereka serta dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam terminologi fungsionalisme struktural, Durkheim berbicara banyak tentang struktur-struktur, fungsi-fungsi, dan hubungan dengan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan. Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Konteks yang melatar belakangi jalan pikiran Parsons bermula ketika pada abad ke-19, ajaran-ajaran utilitarian ekonomi klasik Inggris semakin banyak dipermasalahkan oleh pemikir sosial di Eropa. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk rasional dalam suatu pasaran yang bebas, terbuka, tidak teratur, dan kompetitif. Masyarakat tidak dapat menerima asumsi bahwa ketertiban sosial akan muncul dengan sendirinya kalau persaingan pribadi secara bebas dibiarkan. Akibatnya, apabila tidak ada sistem yang mengatur, akan muncul kerusuhan-kerusuhan akibat revolusi Prancis, industrialisasi, dan urbanisasi. Hal inilah yang menjadi dasar adanya beberapa pemikir ilmu sosial yang memiliki latar belakang biologi berusaha untuk menciptakan tertib masyarakat berdasarkan analogi organik. Berdasarkan konteks sosial tersebut, dapat dipahami bahwa Parsons dikenal karena teori-teori pasca perangnya tentang tatanan normatif, konstruksi bangunan teori akbar yang disebut fungsionalisme struktural. Parsons mengemas posisinya dalam bingkai teori fungsionalisme struktural. Dia mengemukakan 4 fungsi penting bagi sistem sosial yang terkenal dengan nama skema Agile: adaptation, co-attainment, integration, latency. Teori Agile menjelaskan hierarki pengendalian bermatiga sebagai berikut. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi 4 kriteria ini. Sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Kesatuan antara bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Dengan kata lain, bagian-bagian itu membentuk satu kesatuan sistem demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu. 1. Sistem organisme biologis atau aspek biologis manusia sebagai satu sistem. Dalam sistem tindakan berhubungan dengan sistem adaptasi, yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. 2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 3. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. 4. Sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu. Organisasi perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponen. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat nilai dan norma yang memotivasi mereka bertindak. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.